Kula nyuwun ngapura Gusti Allah, kula nyuwun ngapura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah summa alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa bi barakati Syekhna Mukarram. Amma ba'du. Puji serta rasa syukur kita sama-sama sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai karunia kepada kita, khususnya alhamdulillah kita telah dihidupkan, kita telah dizahirkan, kita telah dibentuk, bahkan kita telah Allah jadikan sebagai fi ahsani taqwim. Ketika dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain, manusia ini menjadi bentuk yang terbaik. Tetapi ketika kita tidak menjaga amanah bentuk kita ini yang terbaik, ketika kita tidak beribadah kepada Allah, tidak mensyukuri nikmat Allah, khawatir summa raddadnahu asfala syafilin, akan ditempatkan ke tempat yang lebih rendah, bahkan lebih rendah dari binatang. Makanya insyaallah dengan rasa syukur ini mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah, ditolong oleh Allah, dan ditetapkan sebagai manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah, yang Allah jadikan sebagai khalifah pemimpin di atas permukaan bumi ini. Salawat dan salam insyaallah dicurahkan kepada baginda alam habibana wa syafi'ana sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in sampai kepada para pewarisnya, yaitu al-ulama warasatul anbiya. Insyaallah tercurah limpah juga kepada para umatnya yang selalu setia taat patuh untuk tegaknya sunnah-sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kita diaku sebagai umatnya Rasul, bukan hanya sekedar ngaku-ngaku. Dan insya Allah mudah-mudahan kita juga dicurahkan syafaat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, insya Allah kami akan mengisahkan yaitu firman Allah yang Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang keempat, yaitu walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ini masih kriteria yaitu manusia-manusia yang memiliki kolbunya bertakwa. Kriterianya adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun, yaitu orang-orang yang beriman kepada apa-apa yang diturunkan sebelum Al-Quran diturunkan. Jadi orang-orang bertakwa ini, orang-orang yang memiliki kalbunya bertakwa ini beriman kepada kitab-kitab yang sebelumnya telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah turunkan kitab itu kan ada 104 kitab ya, 50 suhuf terhadap Nabi Sid diturunkan, 30 suhuf kepada Nabi Idris, 10 suhuf kepada Nabi Ibrahim, 10 suhuf kepada Nabi Musa. Nah, suhuf-suhuf ini diturunkan pada tanggal 1 Ramadan. Dan kitab Taurat diturunkan pada tanggal 8 Ramadan yang berbahasa Ibrani bahasanya. Dan kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud diturunkan pada tanggal 18 Ramadan dengan bahasa Kibti. Dan kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa yaitu pada tanggal 12 Ramadan berbahasa Suryani. Nah, Al-Quran diturunkan pada tanggal 24 Ramadan berbahasa Arab itu kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kenapa kita harus beriman kepada kitab Injil, kitab
Jabur, kitab Taurat, ya, suhuf-suhuf yang Allah pernah turunkan. Kita harus beriman juga kepada itu. Ini mengingatkan kita, mendidik kita, mengajarkan kita supaya kita jangan mengingkari Al-Quran. Karena banyak kitab-kitab yang sudah Allah turunkan kepada Nabi dan Rasul sebelumnya, sebelum Rasulullah SAW, itu banyak diingkari, banyak disalahgunakan. Nah, kita harus betul-betul mengimani, meyakini kepada Al-Quran. Karena Al-Quran itu menjadi huda, menjadi petunjuk, bahkan bisa menyelamatkan kita. Taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitabullah wa sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa kita harus beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, supaya kita ini jangan mengingkari Al-Quran, ayat-ayat Allah. Karena kalau kita mengingkari Al-Quran, mengingkari firman-firman Allah, ayat-ayat Allah, kita bisa celaka. Kita bisa celaka, kita tidak akan selamat kalau kita mengingkari. Makanya dengan kita mengimani kitab Injil, kitab Taurat, kitab Jabur, suhuf-suhuf yang Allah turunkan itu kepada Nabi dan Rasul, intinya kepada umat-umatnya, sampai sekarang ini kitab yang merangkum semuanya, itu kitab Al-Quran dengan bahasa Arab, ya, supaya kita berpikir, supaya kita tafakurkan, dan insya Allah kita betul-betul imani dan yakini gitu, Al-Quran itu. Nah, jadi kenapa kita harus mengimani kepada kitab-kitab yang pernah diturunkan oleh Allah baik kepada Nabi Musa, yaitu kitab Taurat, Nabi Daud, kitab Zabur, Nabi Isa alaihissalam, itu kitab Injil, suhuf Ibrahim alaihissalam, ya. Dan juga kepada Nabi Sid, 50 suhuf Nabi Idris alaihissalam, itu semuanya ya harus percaya, ya. Wabil akhirati hum yuqinun, dan kepada hari akhir yakin. Jadi orang-orang bertakwa yang kalbunya bertakwa itu pada hari akhir itu meyakini, bukan hanya mengimani. Kenapa meyakini? Ya, orang meyakini itu pasti mengamalkan. Nah, jadi kalau betul-betul meyakini kepada hari akhir, kita akan berakhir hidup di alam dunia ini, tidak akan selamanya. Nah, kita akan mempersiapkan, kita akan mengamalkan khususnya apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, ya. Allah yang firmankan dalam Al-Quran, kita akan insya Allah. Jadi di dalam ayat keempat dalam surat Al-Baqarah ini menunjukkan kepada kita, mendidik kepada kita supaya kita iqra, ya, bahwa Al-Quran yang sekarang ada ini yang menjadi petunjuk, ya, menjadi pusaka mukjizat, ya, dari Allah yang turunkan kepada Rasulullah, yang harus disampaikan kepada kita. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita mendengarkan firman Allah, khususnya yaitu walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, ya. Jadi Allah ini sedang ngasih tahu bahwa orang-orang yang kalbunya bertakwa itu adalah orang yang mengimani kitab Injil, kitab Zabur, kitab Taurat, suhuf-suhuf, dan jangan mengingkari kitab Al-Quran. Nah, dengan meyakini hari akhir,
berarti mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, insya Allah. Jadi mudah-mudahan kita semua dikaruniakan nasta'in, pertolongan oleh Allah, perlindungan oleh Allah di dalam bagaimana kita mengimani, mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, supaya insya Allah kita diselamatkan. Ini aja yang kami silakan, kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin, kehilapan, kesalahan, ucapan, perbuatan kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.